Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Creepylogi, yang menceritakan tentang kuntilanak di atas lemari. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Bapakku punya pusaka, bukan aji-aji. Hanya semacam benda yang katanya diwariskan secara turun-temurun. Bentuk pusaka itu yang sesungguhnya tidak jelas karena aku belum pernah melihat isinya. Pokoknya bulat, dalamnya konon dililit serat-serat kayu, lalu dililit kain, dan luarnya dibungkus dengan tas kulit. Memang kecil sih. Keberadaan benda itu baru ku tahu waktu aku berpaling menuju masa remaja. Abangku yang sulung akan pergi ke Kairo untuk kuliah. Lalu bapak menyelipkan buntelan kulit itu untuknya. Katanya supaya jauh dari mara bahaya. Akan tetapi ditolak mentah-mentah, malah diceramai panjang-panjang. Ketika aku SMA, abangku yang nomor 2 berangkat ke Madinah. Lagi-lagi bapak mempromosikan pusakanya. Dan lagi-lagi pula dia diceramahi oleh anaknya. Bahkan abang sampai menangis, memohon agar bapak membuang benda itu supaya tidak masuk neraka jahanam. Akan tetapi tetap saja dia menyimpannya. 3 tahun berikutnya, giliran aku, anak yang paling bontot. Aku tidak pergi jauh-jauh, cuma ke Jawa. Dan juga aku tidak mau kuliah agama, melainkan ilmu alam. Bakal repot ceritanya kalau seisi rahim ibuku cuma belajar agama. Satu malam sebelum berangkat, bapak bicara denganku, memberi nasihat apa yang boleh dan tidak, dan apa yang harus. Di bagian penutup, dia menawarkan pusaka yang keluar 3 tahun sekali itu. Aku bingung. Bapak nampak sangat berharap ini menjadi kesempatan terakhir. Jika ku tolak, ia harus bikin anak lagi, merawatnya sampai besar lalu merantau. Persoalannya, ibuku ini sudah menopause. Kalau tetap mau, dia harus kawin lagi. Ya, gila aja. Namun masalah besar sebetulnya adalah aku yang tidak pernah bisa menolak maunya. Jadi malam itu terjadilah serah terima pusaka itu. Setelah itu aku bertanya, "Pak, ini sebenarnya isinya apa?" "Batu," ujar bapak disertai lirikan bangga. "Cuma batu?" "Ya memang batu." "Ya kalau batu kenapa harus dikuel-kuel kayak gini? Batu kan gak gampang pecah." Bapak juga dulu tanya begitu, tapi nggak dikasih tahu jawabannya. "Terus gunanya buat apa?" "Ya buat pegangan. Tinggal disimpan aja kok. Banyak tanya kamu." "Boleh dibuka nggak?" Bapak malah melototkan matanya, lalu mendengus dongkol. Ya berarti tidak boleh dibuka. "Cara merawatnya gimana?" Ku sambung lagi. "Udah bawa aja. Simpan di mana kek? Lemari, rak buku, dompet, terserah kamu. Di pegadaian boleh." "Kok malah di pegadaian?" "Waduh, jangan-jangan batu berlian nih," gurauku. Bapak malah mengulik ubun-ubunku sampai terasa puyeng. Aku lahir dan besar di Celebes, tetapi bapakku orang Jawa, merantau, kemudian bertemu gadis yang dikiranya orang Bone.
Sampai ia tahu beberapa bulan sebelum menikah, ternyata gadis itu Jawa juga. Nah, sebelum berangkat ke Sulawesi, dia dibekali benda pusaka itu yang ia dengar usianya sudah sampai 5 generasi. Mungkin saja lebih. Bahkan mungkin saja itu hanya dilebih-lebihkan. Terkait manfaatnya, entahlah. Uang lebih bermanfaat, atau setidaknya ilmu. Dan ilmu bermanfaat untuk mencari uang. Aku sendiri tidak percaya dengan itu. Semata-mata untuk menyenangkan bapak. Lagi pula jika abangku kembali dari Kairo atau Madinah dan mereka menceramai bapak, aku tinggal bilang barangnya ada padaku. Mereka pasti giliran mengincarku habis-habisan. Kalau perlu dengan menangis jilid dua sebelum akhirnya memaksa agar benda ini segera dibuang jauh. Kalau sudah begitu ya gampang aja, aku tinggal membuangnya. Pada waktunya, Makassar digantikan Jawa. Pesawat mendarat di suatu kota dan di kota inilah aku belajar. Namun yang paling pertama ialah tempat tinggal. Dengan bantuan sahabat abangku yang sangat baik hati, banyak hal jadi terasa mudah. Aku menyewa kamar di sebuah rumah milik penduduk setempat. Seorang ibu yang dari bicaranya kelihatan terpelajar. Suaminya sudah meninggal dan ia hidup bersama putri dan menantunya yang datang dari Tangengon. Oleh pemiliknya aku ditempatkan di bagian belakang. Satu kamar yang lapang dan bersih. Dan rumahnya masih terawat betul, kendati dia dibangun oleh kakek buyut, sang pemilik rumah yang sebelum leluhurnya diangkat menjadi wedana. Wedana itu mungkin lurah ya. Di rumah ini hanya ada 3 kamar yang disewakan. 2 kamar lainnya sudah dihuni oleh mahasiswi, masing-masing terpaut 2 dan 4 semester denganku. Mereka baik dan ramah. Sebagai pemilik rumah memperlakukan semuanya. Belakangan aku mengerti, rumah ini ternyata seperti pesantren. Keluarga Ibu Haryadi sangat disiplin beribadah maupun apa saja. Perempuan biasa sholat di musola milik Aisyah di dekat rumah dan mengaji Al-Quran di rumah tiap malam dan ba'da subuh. Seiring bergulirnya waktu, aku jadi ikut kebiasaan mereka. Adapun pusaka bapak, aku biarkan saja di tempatnya. Aku menaruhnya di dalam lemari laci dan tidak pernah mengingat-ingatnya lagi. Namun, beberapa kejadian yang berlangsung di kemudian hari membuat benda itu kembali perlu diingat. Itu masih sore. Sehari sebelum akhir pekan, aku sendirian di kamar sejak siang. Lalu, ku dengar langkah berderap. Pintu kamar sebelah dibuka. Kak Mayang yang sepertinya sudah pulang. Terpaut 15 menit, aku meninggalkan kamar untuk mandi. Pintu kamar mandi dari agak jauh nampak tertutup, tetapi rasanya di sana kosong. Jadi aku berjalan. Begitu sampai dekat, rupanya pintu itu terbuka. Kak Mayang keluar, baru selesai mandi. Rambutnya tenggelam di dalam handuk yang dikuel-kuel itu. Aku berhenti. Dia pun juga berhenti. Sesaat kemudian ditariknya handuk dari kepala. Pada saat itulah terpekik jeritan nyaring yang mengagetkan. Bukan aku yang berisik, tetapi dia. Mungkin saja kehadiranku terlalu mengejutkan. Lantas ku minta maaf secepatnya. Namun, ini aneh. Alih-alih tenang, gadis itu malah kian nyaring. Dan ia seolah ingin menghindar, berkilah ke kiri, lalu siap berlari. Sialnya kakinya terlalu licin. Terpelesetlah dia sebelum terbanting bersama pekik yang terakhir. Kak Mayang pingsan. Beriringan dengan itu, Bu Haryadi datang. Dia terkejut dan meminta bantuanku membawanya masuk ke kamar. Untung badannya kecil.
Kemudian ibu kos memintaku menjelaskan ada apa ini. Ya, aku ceritakan saja apa adanya. Diakhiri dengan, "Saya juga heran, Bu. Tahu-tahu dia teriak gitu." Gak lama kemudian, Kak Mayang bangun dari semaputnya. Tangannya langsung memegangi kepala. Mungkin masih pengar lantaran jatuh tadi cukup keras kena kepalanya. Dia bertanya tentang apa yang menimpanya. Kujelaskan bahwa ia terpleset dan jatuh dekat kamar mandi. Akan tetapi, dia segera mengingat kejadian yang terekam menurut versinya. Dia menatapku sebentar, lalu memintaku mendekatkan kepala. "Jangan bilang siapa-siapa ya. Aku ingat tadi aku lihat kuntilanak waktu keluar dari kamar mandi." Aku hanya diam. Bu Haryadi mendekat dari belakang dan bersyukur anak kosnya sudah siuman. "Kenapa kamu, Nak? Dengar-dengar kamu terpleset ya tadi?" Kak Mayang mengulum senyum malunya. "Perlu diperiksakan?" Nggak apa-apa, Bu. Tadi itu saya cuma buru-buru kok." Ibu kos memilih tidak memperpanjang kejadian itu, meski aku sudah cerita dengan versi yang sebenarnya. Seperginya pemilik rumah, Kak Mayang menyambar ceritanya yang belum tuntas. "Kamu percaya kuntilanak?" "Aku percaya. Itu mengerikan. Wajahnya itu seperti lembek, tapi aduh, aku jadi ingat lagi." "Alah, nggak perlu diingat, Kak. Kamu istirahat aja." "Tetap aja itu serem. Kamu pernah melihatnya sebelumnya?" Dia menggeleng, tetapi setelah itu mengucapkan teorinya tentang rumah lama. "Rumah ini kan umurnya 100 tahun. Kamu pikir aja sendiri." "Oh, begitu ya. Kebetulan aku ingin mandi. Mau kutemani? Maksudnya, aku tunggu di luar." Tentunya aku menolak kebaikannya. Kemudian ia hanya berpesan hati-hati. "Sheila." Tepat di depan pintu ia memanggilku. "Apa, Kak? Tadi kamu melihatku kepleset?" "Iya. Rasanya aku nggak lihat siapa-siapa kecuali si dia." Aku berpikir cepat untuk menghasilkan suatu kebohongan. Ku jawab saja, "Aku baru keluar dari kamar. Terus ada suara keras dan teriakan. Ternyata kamu." Selepas kejadian itu, aku berpikir itu lebih merugikan untukku. Kak Mayang mengaku cuma melihat si makhluk halus, padahal seharusnya tidak. Dia dan aku berjarak 2 meter. Entahlah, boleh jadi sosok itu berdiri menghalangiku, atau dia membutakan pandangannya, atau mana mungkin. Demi waktu, kejadian itu dengan mudahnya dilupakan. Aku tidak pernah diganggu lagi. Demikian pula yang lain. Di samping itu rupanya sebelum peristiwa sore itu tidak pernah terjadi keanehan. Bu Haryadi sendiri tutup mulut. 1 bulan kemudian, malam hari, selesainya mengaji dan sholat isya, hujan tumpah setumpah-tumpahnya. Tetapi aku ingat ada jemuran yang belum diangkat. Dengan membabi buta, aku berlari ke belakang, di mana pakaian digantung sepanjang hari. Setelahnya aku kembali melewati bagian semi terbuka yang agak gelap, tempat perkakas dan apa saja yang tidak terpakai. Kebetulan Kak Sulis muncul juga dengan berlari. Dan ajaibnya ia tiba-tiba mengerem, berteriak, kehabisan suara, lalu balik badan dan kembali dengan pontang-panting. Sampai di rumah, Kak Sulis menyerbu, "Kamu dari mana?" "Ambil jemuran." Dia mengawasi bawaanku yang bertumpuk-tumpuk. "Kamu ambilkan bajuku kan?" "Iya, Kak. Ini sekalian daripada basah kuyup semua. Tapi masih campur-campur. Aku pisahkan dulu ya." Kemudian ia menunjukkan dirinya tidak terlalu acuh pada pakaiannya, malah menodong.
Kamu nggak melihat apa-apa tadi?" "Melihat apa maksudnya?" "Jadi memang kamu nggak lihat apa-apa?" "Enggak lah, tapi aku melihat kamu di gudang berteriak, terus lari." "Aku lihat kuntilanak, Sheila." "Hah? Kuntilanak? Di mana kuntilanaknya?" Rupanya Kak Mayang sudah bergabung dengan percakapan itu. Aku dari tadi langsung ingat peristiwa yang lalu. Semalaman kami jadi ngobrol tentang kuntilanak. Dan bukan cuma kuntilanak, melainkan pocong, genderuwo, dan nama-nama lainnya. Cerita setan ternyata asyik juga kalau diulas bersama-sama. Entah kalau sendiri, bahkan aku sampai ketiduran di kamar Kak Sulis. Akan tetapi, aku terjaga dari tidur karena rupanya tidur berdempet-dempetan 3 orang itu tidak nyenyak. Pukul 23.51 perlahan aku beringsut agar tidak membangunkan yang lain. Sebelum pulang ke kamar, aku lebih dahulu mampir ke kamar mandi untuk melakukan hal yang biasanya. Malam ini rumah terasa sunyi. Berbunyi menguing, khas bunyi tengah malam. Aku tidak memikirkan banyak hal, sebab kantukku masih menggelantungi mataku. Kemudian aku berjalan liap-liap dengan kepala menunduk. Pikiran berada di atas kasur. Tetapi di kamar terasa masih jauh. Hingga sebersit suara membuatku seperti digepuk. Saat itu, pandangan langsung terang. Selanjutnya, aku nampak sadar bahwa itu bukan suara, tetapi bunyi yang asalnya dari kamarku. Tidak jelas bunyi apa, hanya semacam kayu yang bergedek-gedek. Sejenak ragu menghinggapi benak, tetapi aku tahu tidak mungkin pula berdiri lama-lama di luar kamar. Akhirnya dengan agak was-was, ku dorong pintu kamar. Ternyata di dalam gak ada siapa-siapa, melainkan pintu lemari yang nampak berkibas pelan dengan sendirinya. Jujur, aku tidak siap. Percaya pada benda pusaka dan percaya dengan gaib itu dua hal yang berlainan. Aku segera memutuskan tidak mau tidur sendiri. Akhirnya aku kembali ke kamar Kak Sulis, membuka pintunya dengan hati-hati. Namun, mereka ternyata tidur dengan kaki dan tangan terbentang begitu panjang. Aku hanya bisa menelan ludah. Kelihatannya sudah tidak ada lagi space untuk aku. Begitulah akhirnya aku terpaksa kembali. Untuk satu alasan, pintu sebaiknya dibiarkan terbuka sedikit. Cerita-cerita setan ini baru terasa akibatnya. Beberapa area di kampusku, kata Kak Mayang, konon teramat angker. Dan kisah itu sekarang terkilas, walaupun kampus dan rumah Bu Haryadi sama sekali tidak berhubungan. Namun yang paling mengganjal otakku justru benda titipan bapak. Kebetulan atau tidak kebetulan, ia tersimpan di dalam lemari. Dan pintu lemarinya tadi bergoyang tanpa sebab. Pikiran ini tiada henti mencemaskan terlalu banyak soal. Semakin jauh aku malah mengira bukan rumah ini yang menyebabkan beberapa kekagetan, tetapi benda titipan bapak. Oleh karenanya ia terus dicarikan jalan keluarnya. Aku harus membuangnya besok, gumamku di atas kasur, meski tidak yakin. Kenapa dibuang? Jangan dibuang ya nak. Astaga, siapa yang membisikkan itu? Jangan dibuang nak. Suara itu melirih amat dekat dengan telingaku. Wah, ini tidak boleh dibiarkan. Rupanya memang batu itu yang menjadi sebab musabab ini semua. Mungkin saja itu benar. Batu itu bertuah dan dijaga oleh bangsa jin, seperti benda-benda serupa lainnya. Daripada kabur, aku malah memilih jalan damai, pelan-pelan mengatur nafas, dan kemudian berkata seorang diri,
Baik, aku nggak akan membuang batu itu, tapi mengembalikannya ke bapak. Brak! Kak Mayang! Itu terjadi begitu saja, merinding setengah mati. Begitu pintu kamar dan lemari secara bersamaan dibanting, aku menangis meronta-ronta. Rupanya diri ini lebih ciut daripada yang kukira sebelumnya. Bapak, bapak. Tidak terhitung berapa kali aku meracau menyebut siapa saja yang ada dalam pikiranku, dari nama Tuhan sampai nama menantu Bu Haryadi. Akan tetapi rasa takutku justru makin menggumpal. Lalu secara tiba-tiba seperti kilatan petir, wujud itu rupanya telah berdiri di samping lemari. Mulutku sontak menganga, mataku tertaut. Terkilas dalam kepala ucapan Kak Mayang tentang lembek pada sore hari itu. Namun selebihnya aku tak ingat lagi. Benda itu berhasil dibuang dengan cara yang teramat rumit dan perlu waktu serta ketabahan. Bapak mulanya menolak keras, tetapi jarak yang jauh menguntungkan aku dalam membuat keputusan. Tentang yang kualami malam itu baru dapat diketahui keesokan malam, kata Kak Mayang dan yang lain-lain. Aku berusaha menghancurkan apa saja. 1 pekan setelah benda klinik itu dibuang, aku harus pulang karena dikabari ibu bahwa bapak mengalami pendarahan. Dia hanya bertahan semalam di unit intensif sebelum akhirnya meninggal pada pagi hari. Selesai. Wow, menyeramkan sekali ya. Ternyata selain ada selipan komedinya dalam cerita ini, di akhir cerita mengenaskan lah. Mungkin deh ya, mungkin dari generasi ke generasi itu ada sebuah perjanjian terhadap benda pusaka itu. Jadinya yang kena imbasnya ini bapaknya ini. Ya memang sih, orang yang udah terlibat perjanjian atau persekutuan dengan benda bertuah, ya kan benda bertuah kan pasti hubungannya dengan jin toh. Itu pasti nggak mudah buat ngelepasin. Harus ada, apa ya istilahnya, wadah lagi lah. Ya mungkin si bapak lah, kayak si bapak ini mau mewariskan itu ke si anaknya yang pertama, tapi nggak mau. Akhirnya anak yang kedua nggak mau. Akhirnya ke Sila ini kan. Tapi ternyata Sila juga nggak mau, nggak kuat pada akhirnya gitu. Ya akhirnya nabraknya ke bapaknya sendiri. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.